Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Teguh Anwar Official. Di pada hari ini kita akan berbincang sedikit tentang teknis menjawab soal-soal yang ada di P3K yang otomatisnya untuk teman-teman khusus ya, untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K di tahap ketiga ini ya. Jadi ada sebagaimana kita ketahui ya bahwa di P3K ini ada 3 kompetensi yang akan diuji ya, ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural sebenarnya. Jadi yang akan kita bahas hari ini terkait dengan kompetensi manajerial ya. Walaupun ini terkesan mudah ya, tapi ada juga teman-teman yang kadang-kadang terlalu meremehkan kemudahan daripada kompetensi ini, akhirnya mendapatkan nilai yang tidak memadai karena walaupun demikian juga kedua kompetensi ini punya bobot dan mempengaruhi 40% daripada keberhasilan teman-teman semuanya. Ya seperti itu ya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini biar adminnya semakin semangat berbagi dan kita semua diberi kemudahan dan kelulusan di seleksi P3K guru tahap ketiga ini. Ya. Kemudian apa itu kompetensi manajerial? Ya, berdasarkan pasal 1 Permen 29 tahun 2021, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Ya, berarti kata kuncinya untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Nah, berdasarkan pasal 3, ya, materi kompetensi manajerial untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan, ya, berarti ada sekitar 8 kompetensi yang ada di manajerial. Jadi di bawah manajerial itu kita harus punya 8 kompetensi pada diri kita sendiri. Yang pertama itu ada integritas, yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, 4 orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, ya, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, 7 mengelola perubahan, dan ke-8 pengambilan keputusan. Ya, seperti itu ya. Jadi ada 8 kompetensi yang harus kita miliki. Mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang A, integritas. Menurut KBBI, pengertian integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Ya, integritas lebih kepada bagaimana kita betul-betul serius, betul-betul menjiwai apa yang akan kita kerjakan, ya, ringkasnya seperti itu. Jadi diharapkan para ASN, CSN P3K itu bisa punya kekhususan atau bisa menjauhi apa yang dia kerjakan. Yang kedua, B, kerjasama. Itu mampu bekerja sama dengan orang lain dan mampu melibatkan orang lain dalam kerja tim. Jadi seorang ASN juga harus bisa menjadi bagian daripada tim dan dia juga harus menerima tim sebagai bagian daripada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga itu komunikasi, ya. Ada dua, komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu ilmu komunikasi dan hubungan komunikasi. Ya, ilmu komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang agar orang lain paham dengan apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua itu kegiatan bagaimana cara seseorang bersikap dalam komunikasi. Berarti kalau kita lihat dari sini, ya, kita sebagai individu itu harus punya ilmu bagaimana orang lain itu tidak tersinggung dengan Anda, bagaimana Anda bisa dihargai oleh orang lain. Kemudian dalam hubungan komunikasi, ya, teman-teman juga harus punya sikap yang baik dalam melakukan komunikasi kepada orang lain. Akhirnya apa? Dalam instansi pekerjaan yang teman-teman geluti, itu bisa tetap harmonis tanpa ada permasalahan dari segi komunikasi dan atau interaksi dengan teman-teman yang lain. Jadi seperti itu. Selanjutnya itu orientasi pada hasil, yaitu mampu bekerja dengan tetap mengutamakan pekerjaan agar hasil yang dicapai optimal dan sesuai dengan target. Ya.
Kalau di kompetisi ini teman-teman dituntut untuk keberhasilan pekerjaan, jadi tidak boleh menyia-nyiakan pekerjaan. Jadi dilihat di sini, apakah teman-teman bisa dipercaya atau banyak lalainya, itu akan lebih susah ya untuk lulus. Jadi kalau orientasi pada hasilnya ini dilihat sejauh mana sih teman-teman bisa fokus pada hasil atau pencapaian target daripada sebuah instansi. Kemudian yang E itu pelayanan publik ya. Sebagai ASN apalagi sebagai guru itu kita adalah pelayan publik ya, melayani warga sekolah, anak-anak, orang tua, masyarakat di sekitar, itu adalah bentuk pelayanan publik kita. Jadi harus mengutamakan sikap ramah dalam melayani baik dalam hal pekerjaan maupun di luar cakupan pekerjaan. Utamakan pelayanan orang lain. Ya. Jadi kalau ada soal yang berkaitan dengan pelayanan publik, jadi jawaban kita harus lebih ramah walaupun kalau misalnya kita lihat di orientasi pada hasil seperti ini. Di orientasi pada hasil kita diutamakan untuk mencapai hasil yang optimal. Sedangkan di soal yang berbasis pelayanan publik kita harus betul-betul mengutamakan orang lain ya karena kita sebagai pelayan juga di pekerjaan itu. Kemudian pengembangan diri dan orang lain, F. Ya, semangat dalam mengembangkan kemampuan dan kesuksesan atau semangat berprestasi. Dari kompetisi ini dilihat sejauh mana kita bisa dan berminat untuk terus berkembang, atau tumbuh dan berkembang, terutama dengan bidang yang kita geluti saat ini. Nah, selanjutnya itu pengambilan keputusan, ya, mampu mengambil keputusan dengan tepat untuk masalah yang sedang dihadapi. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan yang dihimpun dari berbagai ilmu dan pengalaman. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengelola perubahan, kemampuan beradaptasi dengan berbagai bentuk perubahan, ya, macam perubahan yang sering terjadi adalah perubahan IT dan perubahan kebijakan. Ya, jadi seiring perkembangan zaman yaitu perkembangan teknologi dan kebijakan-kebijakan itu akan terus berubah. Jadi kompetisi ini melihat dan menilai bagaimana kita sih bisa mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, tips dan trik menjawab soal ya, jika teman-teman nanti punya kesempatan ikut tes P3K tahap 3, kalau bertemu dengan soal-soal yang menguji kompetensi manajerial, ini ada tips yang bisa teman-teman laksanakan untuk menjawab soal. Yang pertama itu Anda harus bisa menganalisa ciri-ciri topik di atas di dalam soal karena soalnya sangat panjang. Gunakan teknik membaca cepat dan paham. Ya, bisa menganalisa ciri-ciri ini apakah masuk ke kompetensi komunikasi, orientasi pada hasil, atau perubahan sebagainya, itu harus bisa dianalisa ya. Makanya untuk menganalisanya itu harus menggunakan teknik membaca dengan cepat. Buat teman-teman yang masih belum cepat membacanya, dari sekarang sudah bisa dilatih baca materi-materi P3K dan materi-materi lain. Nah, yang kedua, pilih jawaban yang paling rasional, logis, dan masuk akal dan tidak lebay. Ya, intinya jawaban-jawaban walaupun kita mencari jawaban yang paling baik di antara yang baik itu ya tetap juga masuk akal, nggak terlalu lebay dan terlalu berlebihan dalam mengungkapkan kebaikannya. Kemudian yang ketiga itu ketika berhadapan dengan tugas yang sudah jelas pembagiannya, pentingkan diri Anda sendiri baru membantu orang lain. Jalankan tanggung jawab Anda terlebih dahulu baru orang lain ya. Jadi ini nanti akan berada atau dihadapkan pada soal-soal yang sangat genting ya, di mana Anda harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri, sedangkan orang lain juga membutuhkan bantuan Anda. Jadi ini butuh kebijaksanaan Anda. Kalau di sini kuncinya adalah fokus pada pekerjaan sendiri dulu. Kalau memang pekerjaan itu sangat penting dan sudah jelas siapa penanggung jawabnya. Kemudian 4, posisikan diri Anda sebagai orang yang terlibat dalam soal. Lalu ambil langkah yang paling bijak walaupun terkesan tegas. Ya. Di soal P3K ini ya, kita semua itu harus merasa bahwa kitalah yang telah dan sedang melaksanakan apa yang ditanyakan itu. Jadi bahwa diri Anda itu menjadi orang atau bagian daripada soal, baru bisa menjawab. Nah, kemudian posisikan diri Anda
seperti apa Anda akan bersikap dan akan melakukan apa yang dimaksudkan oleh soal. Yang kelima, itu selalu ikut dengan aturan yang berlaku di ruang lingkungan Anda. Nanti ada soal-soal yang dibagikan itu kadang-kadang menjebak ya. Setelah menjebak antara integritas dengan misalnya dengan sosial. Jadi agak sedikit menjebak kerjasama dan sebagainya itu kadang-kadang ada aturan yang tidak membolehkan, tapi soal itu mengarahkan kita ke sana. Jadi harus betul-betul selektif. Apakah ini masuk kepada integritas ataupun atau masuk ke kerjasama. Kalau misalnya kerjasama dalam bentuk negatif itu tentu tidak boleh ya, jadi tidak boleh dilakukan. Apalagi yang ada unsur penipuan. Kemudian 6, jangan pernah mengabaikan tanggung jawab Anda ataupun apapun alasan selama hal tersebut menjadi tanggung jawab Anda. Yang ketujuh, ketika Anda berada di lingkungan masyarakat, orientasi pada masyarakat. Ketika di lingkungan kerja, fokus pada tanggung jawab Anda. Jadi nanti ada dua gambaran soal. Yang pertama Anda sebagai orang yang bekerja, kemudian ada Anda sebagai bagian daripada masyarakat. Jika soalnya berbasis masyarakat, fokus kepada masyarakat, apa yang diharuskan, apa yang harus dilakukan sebagai Anda bagian daripada masyarakat. Begitu juga jika soalnya fokus kepada pekerjaan Anda, maka Anda harus fokus pada tanggung jawab Anda sebagai orang yang bekerja. Jadi lihat orientasi di mana posisi teman-teman berada, apakah di masyarakat ataupun di tempat kerja. Kemudian utamakan jawaban yang ada actionnya, ya. Jadi jawaban yang dipilih nanti utamakan yang ada actionnya. Maksudnya gini, kita nggak berandai-andai ya, tapi langsung melaksanakan. Ya, kalau contohnya ya yang berandai-andai, saya akan kemungkinan itu jawaban yang sangat jauh daripada kata aksi. Ya, jadi upayakan hindari kata-kata seperti itu atau utamakan jawaban yang langsung menjelaskan di sana bahwa Anda langsung melakukan tindakan yang lebih baik itu. Kemudian yang ke-9, semua option sangat mirip dan hampir bagus semua. Jadi Anda dituntut untuk menganalisa dan mengambil kesimpulan yang paling bijak sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam soal. Nah, ada 5 jawaban di sini adalah kelima-limanya itu sangat bagus. Apalagi ada poinnya. Pilih yang paling baik di antara yang baik. Itu kata kuncinya. Jadi kalau ada yang baik, semua yang baik, cari kata-kata yang baik, yang paling baik, kemudian hindari kata-kata yang terlalu lebay, kemudian fokus kepada jawaban yang langsung sifatnya aksi gitu. Ya. Jadi itu ya buat teman-teman sedikit tips dan trik menjawab soal untuk khusus manajerial. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Saya akhiri nanti contoh soalnya akan saya lampirkan di video berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.